Kebetulan ini sudah saya mulai tadi ya, tapi saya cek-cek doang tadi ya, saya cek-cek doang, ya, apa namanya, Laravel gitu ya. Kalau Mas Saiful udah pernah pakai Laravel? Pernah sih, cuman agak lupa. Versi berapa memang? Versi 9 apa 10 ya? Oh ya, baru 2 tahun laluan lah ya, lumayan. 2, 3 tahun yang lalu. Oke oke oke. Selamat malam Mas Saiful ya, lama tidak jumpa. Iya, Mhm. Ini libur kemarin cukup panjang ya. Gimana liburannya aman? aman Pak. Tapi biasanya Liburan kalau mahasiswa kalau libur ya libur gitu ya. saya kan Ka kalau kalau mau libur, ah libur aja lah, mau kerja aja lah gitu. Mau iya, kuliah, ah males nih mau belajar gitu. Gitu biasanya. Saya dulu juga gitu sama. jadi pas cuma 2 hari doang, 3 hari lah Oh libur 3 hari lebaran ya? Lumayan ya. langsung kerja. Bentar doang, heeh, bentar doang ya. Wah capek sekali ya. Tapi bukannya kalau paket-paket itu cukup meledak ya kemarin Iya, makanya iklannya? itu liburnya cuma 2 hari. Banyak paket-paket yang numpuk kan. Makanya wah kaget nih mesti nih Mas Saiful kayaknya banyak paket masuk gitu. Saya aja paketnya 2 minggu kemudian baru nyampe. Luar biasa emang lebaran itu ya. Iya, Oke oke. Mari sebelum mulai ya, saya lagi sakit soalnya. Kita mulai dulu, kita buka dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. lagi batuk tuh. Oke, ini kita mungkin sekitar 30 menitan ya kita apa namanya mereview karena Mas Saiful udah belajar ya, udah pernah belajar ya. Iya, Kita mengingat kembali ya tentang Laravel ya. Walaupun sebenarnya saya pengen bahas CI ya, tapi kayaknya teman-teman belum ini ya, belum membuat project ya. Kalau Mas Saiful kayaknya baru tugas bootstrap ya kayaknya. iya saya baru terus Iya, bootstrap baru itu. tugas bootstrap. Buru-buru laptopnya mati. Iya. Nah, nanti untuk progres projectnya nanti kan ada pilihan ya. Mas Saiful mau pakai CI atau pakai Laravel ya. Itu bebas ya. Pilihlah salah satu. Misalkan Mas Saiful mau belajarnya CI doang bisa, mau belajarnya Laravel doang bisa. Ini hanya sebagai opsi aja. Karena UASnya nanti adalah membuat project ya. Bisa pakai Laravel, bisa pakai CI ya. Kalau mau dua-duanya juga boleh kok. Silahkan. Oke, kita masuk ke materi ya sebentar ya. Kita persiapan dulu ya. Nanti kita ngobarnya atau ngoding barengnya mungkin di minggu lusa aja ya. Ini karena baru apa ya, baru lama nggak kuliah ya. Kalau tiba-tiba ngoding mungkin, aduh panas gitu. Yang Panas. Iya langsung panas ya. Jadi kita melihat dulu ya. Sedikit mereview mengingat kembali ya, apa itu Laravel ya. Kalau Mas Saiful sendiri selama ini pakai Composer atau pakai Laragon sekarang? Pakai pakai terminal gitu kalau kalau install? terminal Hmm. komposer. Apa nggak capek ya kalau pakai terminal kan eh, untuk paletnya ya itu kan bukan Dipaksain Pak. .test tapi 127.001 gitu kan? Iya, Mm-mm. Apa nggak merasa repot gitu? repot sih Pak. Repot ya. Karena emang dulu itu apa ya, kerjaan dulu di apa ya, direkomendasiin sama guru gitu ke temannya Hmm. teh yang punya Mm. hosting. Saya kerja di situ. Tiba-tiba disuruh belajar Laravel aja sama Linux. Saya nggak tahu apa. Hmm. Itu juga dipaksain. Oh ya ya ya. Ini lumayan dah. Laravel cukup enak ya. Sebenarnya CI4 juga enak. Laravel ini udah sampai 11 ya. Saya juga materi saya ini dibuat pas Laravel 9 ya. Sekarang udah 11. Aduh. 9 10 11. Udah 2 versi naik itu udah capek banget harus belajar lagi gitu. Wah, emang luar biasa. Update-nya
tahun kayaknya ini. Tiap Ya. tahun ini. Laravel itu sebuah web application framework ya, sama-sama framework, kerangka aplikasi web dengan sintak yang elegan ya dan ekspresif ya. Sedangkan untuk pengertiannya sendiri, web application framework itu sebuah kerangka ya, sebuah template seperti Bootstrap sama-sama template, tapi back end ya, versi back end yang didesain untuk mendukung pembangunan aplikasi web ya. Jadi menyediakan standar cara membangun aplikasi ya. Jadi cara update-nya, cara insert-nya itu sudah di standarisasi gitu ya biar sama semua. Jadi untuk kolaborasi itu enak gitu. Terus bertujuan untuk otomasi ya hal umum ya, yang seperti CRUD itu ya, biar bisa otomatis. Nah, contohnya ini seperti autentikasi ya, autentikasi kan itu hal yang umum banget. Ya makanya di Laravel itu udah disiapkan gitu. Nah, secara sendiri ini udah pernah dibuat oleh Tyler C ya tahun 2011 sebagai alternatif CI ya. Versi turbonya nah ini materi lama ya, 9 ya 2 tahun lalu. Nah, sekarang udah 11 ternyata. Itu update-nya cepet banget ya. Tujuannya sendiri oleh Tyler ini ya pengen mengembangkan framework ya yang bisa dinikmati oleh developernya tanpa harus mengorbankan fungsionalitas aplikasinya. Jadi si Tyler ini bilang happy developer make the best code ya. Artinya kalau kita sebagai developer tuh happy ya, maka kode yang dibuat itu akan jadi kode yang terbaik kayak gitu ya. Karena tidak merasa berat hati gitu ya, pusing berat gitu, tapi senang gitu. Fiturnya sendiri ada banyak ya, ada MVC itu pasti ya, templating engine, ya nanti ada Blade. Nah dulu pas Laravel Mas Saiful belajar tentang Blade enggak? Kenapa Pak? Dulu pas Laravel belajar tentang Blade, Iya, BL. Oh ada belajar. ya? Oke, nanti pas kita ngobrol akan mencoba lagi belajar Blade lagi ya. Diingat-ingat lagi nanti. Ding Testing, ding. Blade. Ekosistem Laravel ada banyak. Untuk ngecek website-website yang menggunakan Laravel ada di sini ya. Our.com website.laravel. Di sini. Ini contoh-contohnya. Silakan dilihat gitu ya. Mau dicontek-contek dikit ya boleh silahkan. Itu info, elemen, vote, visit site. Ini visit site-nya. Ya seperti inilah ya. Tinggal dicek aja. Terus persiapannya ya, pertama harus bisa PHP dasar ya. Saya rasa Mas Ipul udah bisa PHP dasar, udah berkali-kali ketemu web terus ya. OOP juga pasti udah bisa, sama MVC ya. MVC juga sama seperti CI ya, model view controller untuk mengatur program alur codingnya. Requirement-nya PHP 8, MySQL, Composer, terus Git Bash, kode editor ya kita pakai VS Code ya. Nah, bagi teman-teman yang lain ya, kalau misalkan pakai XAMPP itu bisa. Silahkan teman-teman jalankan terus dicek ya nanti seperti Mas Herudin, Mas siapa lagi ya, Mas Anggit dan kawan-kawan. Nah, silakan dicek dulu ya localhost dashboard, PHP info ya versi berapa. Ya kalau misalkan kita belajar CI juga itu kan versi berapa ya 6 ya, versi 6 ya masih lama. Nah, terus silahkan di-upgrade dulu ya, diinstal lagi versi 8. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau balik-balik install ya ada solusinya ya, yaitu pakai Laragon namanya ya. Tapi kita bahas habis ini nanti. Nah, dicek dulu pertama tadi ya XAMPP-nya. Yang selanjutnya teman-teman install Git Bash. Bukan Git Bash, install Git ya. Ya, pakai terminal bisa command prompt ya, tapi akan lebih enak pakai Git ya. Ini akan enak sekali pakai Git. Download for Windows. Ini sama kayak terminal sama. Ya, di download. Apalagi kalau teman-teman sudah pakai GitHub ya. GitHub itu sangat-sangat membantu kita ya. Ini beberapa proyek teman-teman yang lain ya, ada banyak sekali ini saya dimasukkan di sini ya. Ya ini sudah dibantu upload. Wah, pokoknya bisa dipakai lah.
Gitu. Terus selain itu apalagi tadi ya? Ini punya Mas Roy ya, kalau Mas Saiful ingat ya. Mas Royhan pun membuat sebuah aplikasi coba. Ya, orang awam membuat aplikasi, bayangkan. Keren kan? Kan Iya, Mas Royhan, ya kalau masih ingat, kalau masih kenal ya. Gitu. asik. Masih ya. Terus apalagi yang disiapkan ya? Itu Composer ya. Composer install nih, wajib juga Composer. Komposer. Download. Terus teman-teman yang lain juga, yang pastinya yang kita siapkan adalah Laravel. Ya, installation. Nah, silakan diinstal ya. Kalau pakai Siap. Composer ya udah ya, pakai Composer, create project, nama ininya gitu ya, nama filenya apa gitu. Tapi kerepotan ya, soalnya kalau kita pakai seperti ini misalkan untuk segala sesuatunya menjalankan server misalkan itu kan pakai 127.0.1 ya, itu agak susah. Nah, saya memberikan cheat ya, cara curang, cara cepat sih sebenarnya ya. Silakan teman-teman install Laragon ya. Jadi misalkan XAMPP teman-teman yang di komputer itu versi 6 misalkan yang untuk belajar C3. Tapi untuk Laravel ya, itu pakailah ini ya, Laragon. Silakan download. Ini Laragonnya itu versi berapa ya? Saya lupa versi berapa. Ini ada banyak teman-teman ya, ada Node.js juga lumayan. Download, install ya, nanti akan muncul ini ya, tinggal di-start aja. Dulunya Laragon itu pakai php-admin dulu ya, dulunya pakai php-admin itu versi 5 kali ya, versi 5. Dulu error gitu. Tapi kayaknya sekarang masih bisa nih. Nah, sekarang ternyata masih bisa ya, Laragon begini, atau bisa pakai MySQL doang, ya seperti ini. Ya, sama persis, gitu ya. Jadi ada 2 versi, mau pakai exam php-admin, ya exam lagi, atau pakai MySQL. Nah, kalau saya lebih suka pakai ini ya, php-admin, lebih enak, gitu, karena udah terbiasa sebenarnya. Nah, kalau install Laravel sendiri tinggal klik kanan, terus tools, quick app ya, Laravel, diklik. Misalkan latihan ya, kita bikin project name namanya latihan. Nah, cannot use Laravel bla 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 ya, karena bukan versi 8.2. Ini versi 8.1 kayaknya yang ini. Cepet banget ya, cepet karena koneksi di kantor kenceng ini. Koneksi ini biasanya lama ya, biasanya lama banget. Ya nggak kuat-kuat amat sih, tergantung koneksi. Koneksi kantor tuh 170 Mbps saya download kemarin, kenceng banget. Ya, itu sudah terinstall di sini ya kayaknya. Itu latihan ya. Sudah terinstall, database-nya udah otomatis terinstall. Kalau kalau di tes kayaknya bisa nggak ya? Latihan latihan dot aduh saya kok lupa ya, kalau pakai Laragon itu kayaknya langsung www.latihan.tes deh. Salah. Saya lupa. Ya nanti saya cek lagi lah ya. Gitu. Untuk apa namanya? Palet ya, namanya palet ya. Sedangkan untuk filenya itu ada di sini ya, ada di Laragon www di sini. Ya, intinya aksesnya nanti tinggal pakai ini ya. Tapi saya lupa ya, latihan.tes atau apa ya. Coba kita googling ya, akses Laravel dengan Laragon. Ada nggak? Pakai apa ya? Atau Mas Saiful ingat? Lupa saya. Saya juga lupa ya, karena saya tuh biasanya pakai CI. Pakai komposer itu kan. PCI. Kalau
Kalau komposer kan ya yang 127 itu ya yang pakai PHP Artisan Surf kan, itu kan apa namanya, versi terminal ya. Kalau pakai Laragon itu kita cuman tinggal dipanggil doang gitu ya. Latihan dot tes atau apa gitu ya, saya kok lupa. Karena saya udah lama banget ya nggak pakai ini. Heeh. Cuma bisa di Windows ya, Pak ya? Ya? Cuma Apa? bisa di Windows. Iya, Laragon itu cuman bisa di Windows kayaknya ya. Karena Iya. di Mac itu nggak ada ya. Coba kita cek. Nah, Windows kayaknya nih, Windows only. Nah, terus gimana kalau yang Mac ya? Yang Mac itu ada caranya ya. Kemarin saya diajarin sama Pak Idim, "Ini Cak, pakai ini caranya," kayak gitu. Oh, alah pakai ini, tapi saya lupa itu. Karena saya udah jarang banget ya, saya tuh jarang banget pakai Laravel ya, jarang banget. Saya tuh udah terbiasa CI soalnya gitu. Jadi Hmm, segala aplikasi saya pakainya CI terus kayak gitu. Saya lupa. Ya nanti kita kita belajar bareng ya di minggu lusa ya, kita coba cek. Oh, ternyata ini PHP 8 ya. PHP 8 mungkin Laravel 10 atau 11 lah, gitu ya. Nanti kita coba cek, cara aksesnya gimana, kayak gitu. Ya, cara aksesnya, kita ngatur blade-nya gimana ya, bisa. Kalau minggu ini kita ini aja, perkenalan ya. Terus apalagi ya yang disiapkan ya, extension juga perlu disiapkan. VS Code. Nah, enaknya pakai VS Code, extension-nya banyak ya. Nah, ini kebetulan komputer saya ini masih baru ya, jadi belum banyak install-installan gitu ya. Nah, ini baru tak install PHP Intellepsen ya. Ya ini PHP Intellepsen di sini. Laravel Artisan ini diinstal perlu. Laravel Go to View, Laravel Snippet, itu aja sih ya berarti ya. Yang itu hmm, apa atau Mas Eful punya usul ada ekstensi yang menarik? Ekstensinya Blackbox juga bagus ya. Kalau mau diinstal bisa. Blackbox AI ini bagus kok. kalau Ini saya pakai Tab9 tuh, Pak. W Tab9. apa? Tab9. Tab9 ini. Iya. Oh, oke. Ini untuk AI-nya pakai Tab9 ya. Kalau saya pakai ini Blackbox. Tapi saya penasaran, mungkin saya coba-coba ya. Bedanya apa nih kalau di Tab9 ini? Apa ya kemarin tuh? Bantu coding seperti ini ya? Iya, Oh, oke. Faster with AI code compression. Nah, complete gitu, Pak. jadi ngetiknya tuh sudah diprediksi gitu ya. Iya. Jadi ngetik satu langsung ada banyak gitu. Langsung ada. Nah, kalau di Blackbox sendiri, kalau di sini juga sama ya mirip-mirip, yaitu ada rekomendasi codingnya gitu. Misalkan kemarin itu saya pakai laptop sih kemarin ya, itu di Discord hanya. Aduh, di Discord-nya juga belum login. Ini masih baru soalnya. Mungkin Mas Epul masih baru lihat background saya ya. Ini kantor baru Iya. soalnya ya. Jadi bener-bener belum saya setting-setting gitu ya. Discord-nya belum login, macam-macam gitu. Ya, jadi di Blackbox sendiri ya untuk memberi komen itu biasanya eh, dibantu ya. Kemarin saya sharing-sharing sama angkatan adik kelasnya Mas Saibul. Saya jelaskan setiap baris ya, di mana waktu saya komen kan pakai pagar ya. Itu sama Blackbox langsung disediakan teksnya. Misalkan saya bikin kelas ya. Saya ketik pagar, nah sama Blackbox langsung ditulis ya ini adalah kelas kendaraan misalkan kayak gitu. Ya cukup bantu banget ya untuk belajar ya Blackbox. Tapi untuk apa tadi? Apa? Tab9. Tab9 ya saya install dulu aja biar saya nggak lupa. Nah, oke, kita coba ya, kita bandingkan next.
gitu. Apalagi ekstensi yang kira-kira bisa bantu ya? Hmm, hmm? Oh harus login ya? Ya udah Iya itu. nanti dulu login-nya. Apalagi ya? Yang untuk menghapus tag itu apa ya? Saya lupa. Karena itu ada di laptop ya. Ada di laptop ya, belum saya samakan dengan yang ada di komputer. Hmm. Jadi misalkan kalau butuh pakai Mac, saya tampilkan versi Mac. Kalau butuh yang Windows, saya tampilkan yang Windows ya. Jadi bagi teman-teman yang ada dua itu bisa milih. Tapi yang Linux saya belum pernah ya, saya belum coba. Kalau Mas Epul sekarang pakai apa? Linux atau Windows? Masih Linux. Masih Linux malah ya. Nah kalau Linux saya bingung tuh. Laragon misalkan. Aduh, Laragon itu di Linux pakai apa ya yang nggak ada gitu. Ya saya pakai sampai P aja, pakai lah. Sampai PA aja tetap ya. Oh, berarti nanti ya pakai terminal ya untuk install ya. Oh ya, agak agak repot juga terminal-terminal PHP Artisan Serve gitu harus kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Cari yang paling nyaman gitu ya. Hmm. Kalau saya pakai Windows pasti lemot, Pak. Laptopnya Oh, kan. iya, Windows emang gitu. Apa ya? Karena apa ya? Saya itu bingung ya. Apakah eh, apa namanya file file sistemnya terlalu besar mungkin? Ya enggak. Iya Bisa kayak. bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu. Sign in. Ya ini masih baru banget ya. Jadi belum saya otak-atik ini. Ini aja baru diinstal tadi barusan. Gitu. Oke, apalagi yang disiapkan ya? Tadi ini ya, database-nya tadi udah ada, enak ya, tinggal diakses. Saya stop, close. Ini saya close semua. Aduh, kalau XMPP kalau di close kayak gini error nih, pasti. Malesnya XMPP itu gitu. Dudung Iya. dudung. Tuh, Banyak yang cara sering error gitu. Malah kadang waktu saya running, waduh, error lagi gitu. terus di entaks. Iya, NTX pakainya. Gitu. Makanya eh saya itu lebih sering pakai WAM ya di Mac ya, pakai WAM sama Laragon gitu karena SMPP ya, ya itu ya. Tapi itu adalah software dasar ya, software dasar. Jadi saya ajarkannya pakai itu gitu, pakai SMPP. Takutnya pada bingung gitu ya teman-teman yang pewisata gitu, pakai yang lain gitu, pakai misalkan Laragon gitu kan fiturnya banyak tadi ya, banyak fiturnya. Wah, biar teman-teman tahu dulu sampai itu seperti apa ya. Nanti kita keluar dari zona nyaman ya. Oh, ternyata ada nih eh, lain ya atau data database manajemen sistem ya lainnya kayak gitu. Boleh Kalau Engine X coba aja. pernah, Pak? Gimana? Kalau Engine X pernah belum? Engine X saya malah baru baru dengar. Ini untuk apa? Itu Database. website, iya web servernya itu. Oh, Web oke oke server coba. buat web skala besar kayak Google gitu dia pakai Engine X dia. Oh pakai ini ya. Oke 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 sebentar. Saya lihat dulu. Loh, kok sepeda? Saya waktu kerja di web hosting tuh dia pakai Engine Hmm? X web servernya. Oh, Soalnya bagian servernya pakai ini ya? iya stabil buat web besar itu. Oh ya 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 ya. Soalnya saya ini bukan orang back end ya. Jadi saya tuh kalau setor ke bagian kok back end sih, bagian server ya. Kalau saya setor database ya itu sudah saya ekspor tuh ya. Sudah saya ekspor, saya kasih ke bagian server nih tolong di hosting kayak gitu. Pakai engine X ya. Iya. Oh, ini untuk apa tadi? Bagian server ya. Ini Ya, database server ya.
gitu. Iya. Mainnya dia terminal semua. Ya, pantesan ya. Terminal-terminal seperti ini ya. Iya, Aduh, terminal saya pusing terminal-terminal seperti ini. Makanya teman saya, teman-teman sibermu ya yang bagian server itu paling senang pakai terminal itu, padahal, ah malas pakai terminal gitu. itu pakai Nginx kayaknya, Pak. Mungkin ya, mungkin. Oh, menarik 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 ya, oke. Terima kasih Itu infonya nih Mas Saiful nih. Saya malah baru tahu Nginx. itu, Pak, bagi servernya. Untuk bikin Docker juga ya ternyata ya? Gak pernah naik turun itu. Mhm mhm. Wow. Mmm, ya saya tuh agak menghindari ya bagian jaringan ya, saya itu memang kurang berbakat ya jaringan. Untuk crimping kabel aja saya belum pernah lulus ya, jadi, adalah gitu, saya menyerah dengan jaringan-jaringan nih. Menyerah. Mmm, makanya di Sibermu, bagian jaringan, sama Pak Andi sama Pak Joko biasanya gitu. Saya Pak Idin jadilah malah. gimana gimana? Pak Idin yang ngajar jaringan. Iya, itu Pak Joko. Ya, Tapi Pak Idin yang ngajarnya sekarang. ya, oh gitu. Yang kemarin Red Hat ya, itu juga Pak Andi yang Red Hat. Mas Saiful sempet ikut nggak Sempat ikut. sertifikasi? Sempet ikut? Bisa? Tahu kelanjutannya itu gimana? Oh, saya, tapi kemarin gimana? Lulus nggak? saya nggak ada email ke ini sih, nggak ada email examnya nggak ada gitu. Oh, kata Pak Andi itu yang lulus tuh cuman berapa orang gitu ya? Soalnya itu sertifikasi kalau misalkan realnya ya itu tuh mahal katanya gitu. Wah, mahal ya? Wah, tapi jaringan ya, saya menyerah gitu jaringan. Gitu, tapi katanya mahal ya untuk jadi, eee, m ter terakui sama AWS gitu ya. Wah, keren Hmm, sih gitu. Ya semoga nanti ada lagi ya, semoga di tahun ini kan itu tiap tahun satu apa ya? iya ada Semoga tiap tahun tahun. ini ada, nanti ya walaupun modulnya bahasa Inggris ya, tapi itu lumayan Mas Saiful ya buat portfolio gitu ya. Wah, ini udah bisa AWS nih, gitu keren ya. Saya juga lagi ini nih Pak, ikutin Mhm. yang coding. Di coding yang apa? Eh front end apa back end ya itu, nggak tahu saya. Oh, yang back Ya end. di BS tuh nggak Pak? Gimana? Yang kerja sama di BS. Oh, yang sama DBS. Mm-mm. Oh, ini ya, DBS Saya, coding-coding ya. Wah, mm. saya ikutin, saya ikut itu. udah Belum ikut ya? Wih, sebagian keren. selesainya. Heeh. Saya itu, mau ikut-ikut tuh kadang bayarnya tuh lumayan ini ya, lumayan apa namanya, mahal ya, lebih mahal dari bayar Sibermu ya, lebih mahal. Ya nggak sih? Per bulannya Bisa. berapa juta gitu ya. Iya, mahal Astagfirullah. itu. Heeh, mahal banget ya, lebih murah yang ada di sini. Saya tuh lagi belajar Sini. machine learning ya, saya lagi terjun di situ. Saya itu udah punya akunnya loh perasaan. Sebentar, kok saya bikin Coba lagi? Salah akun kayaknya. lumayan aja. Tuh. Lupa akun nih. Tapi kayak saya itu udah daftar, saya itu sering di WA sama di coding. Nah ini nih, ya kan, mahal ya harganya. Nah, lebih mahal dari Sibermu ya, Ya, 4,5 juta gitu. Aduh, menangis rasanya. Di Sibermu 1,5 itu 1 semester, di sini 1 bulan gitu. Luar biasa ya, lumayan. Tapi salah satu orang di Sibermu tuh sudah ada yang, ikut lomba, terus hmm, dapet jaket di sini. hmm, Ada tuh jaketnya yang ini, yang dari poin-poin gini loh, kalau misalkan Mas Saiful ikut course, ikut anu kan dapat poin tuh. iya. Nah, poinnya itu bisa ditukar ya, bisa tukar HP, tukar apa nih, iPhone. Eee, Baru tahu saya itu mah. oh baru tahu ya? Wah ini info baru nih, dapat
kaos ya, Saya ikut temen. aja. Oh, Mas Ya, Putra ya? Mungkin kalau kalau kenal Mas Putra, dapat jaket seperti ini, 1000 poin ya. Nah, coba cek nih punya punya poin berapa di sini? Kayak 0 ya. saya ikutan yang gratis-gratisnya sih, Pak. Ya kalau Bootcamp. free-free nggak dapat poin. Ya, yang bootcamp saya melihat nyarinya yang gratisan. Oh, iya ya. Saya tuh pengen beli yang ini gitu, tapi dulu setiap ikut course itu dapat gitu. Setiap selesaiin course walaupun free itu dapat poin, tapi sekarang enggak. Makanya kok Hmm. saya 0 gitu ya. Padahal udah selesaiin course. Ini saya ngejar ini gitu, jaket ini. Bagus. Kalau cari di Tokopedia ya lumayan mahal ya. Nih saya cari di Tokopedia tuh. Jenis. Ya. Ya lumayan. Dan ini palsu kayaknya nih. Mau balik buat. Oke. Oh iya ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau di sharing-sharing, ditanyakan perihal apapun terserah. Boleh. Silakan. Ini saya kemarin nyoba yang kode yang CI 3 Mm-mm. pakai pakai ini ya, exam pakai exam PP yang Yang 7 lama. titik. Mm-mm. Iya, tapi udah saya pindahin ke HTDocs nggak muncul-muncul ya Pak dipanggil di ini localhost. Hmm. Itu udah versi berapa? Apanya, Pak? Examnya. Misalnya udah saya downgrade juga. Tapi nggak bisa muncul di Tadi saya uninstall lagi tuh, di install ulang lagi. versi 74. Iya, 7430 kan ya? Aduh, saya tuh soalnya ini ya belum install di sini ya. Mungkin kita coba gini aja deh. Kalau Mas Saiful bisa share screen aja. Sebentar. Ini saya pakai HP soalnya. Oh, pakai HP ya? Oh ya ding, ya udah deh. Mungkin next aja deh, next Ya. Zoom ya kita coba bedah deh ya. Kalau laptopnya sudah normal lagi, ya kita coba bedah. Eh, apa namanya? Kok error ya? Kemungkinan errornya bisa jadi salah manggilnya, salah filenya, atau apa ya? Soalnya di sini belum ada CI ya. Saya tuh sama sekali belum ada CI. Ini baru diinstal banget di sini. Hari ini baru diinstal banget. Ya, komputer. Kunci tadi udah dibalikin belum? Kunci BPH sama udah ya? Oh iya kamu ya. Oke. Aku juga mau selesai kok ini. Kunci apa lagi nih? Udah isi Mbak Devi tadi. Udah. Bawa laptop berarti besok ya. Besok bawa laptop. Tapi ada penitipan biasanya. Nah iya. Tablet aku ada. Bisa. Tapi bisa kontrol enggak ke tablet? Gimana? Soalnya kayak kayak pakai HP. Tapi aku besok bawa tablet kok. Aku bawa tablet. Coba dipikir dulu tugasnya seperti apa gitu. Nggak ada. Kita nggak ada Kahoot. Susah. Gitu. Oke. Eh, kalau nggak bisa akses, ada beberapa kemungkinan. Tampilnya gimana? Not found gitu? Nggak bisa kepanggil itu, not phone dia. Hmm, Phone, iya not phone kalau nggak salah. hanya ya. Hmm, ya udah deh. Ini karena pakai HP sih ya. Saya belum Iya. bisa melihat. Mungkin kita next ya. Kita akan coba kembali sebentar, kembali ke CI3. Kalau belajar CI3 itu lebih enak sebenarnya karena simpel.
ya, nggak pakai terminal-terminal. Nanti kita coba karena kemarin udah saya share ya Mas Saiful ya, aplikasi gudang ya. Kalau misalkan Mas Saiful pengen bikin kurir sendiri, ya cocok tuh ya aplikasi gudang, ada barang masuk, ada barang keluar. Nah itu silakan di-download dulu. Kalau enggak gini, file CI yang saya upload di grup ya, itu kan udah saya share di grup. Nah silakan di-download ya, di-copy ke htdoc-nya Mas Saiful. Nah Hmm. terus diakses. Nah itu kalau bisa, berarti sebenarnya nggak ada, masalah di foldernya. Tapi kalau error ya artinya ada yang salah entah di examnya, entah di apanya gitu ya. Kita coba dulu. Jadi silakan dulu ya Mas Saiful di-download dulu. Bisa Ya Pak. project yang ada di LMS atau project yang ada di grup. Ya mungkin bisa di-scroll dikit ke atas. Nah itu ada free project ya, bisa dipakai. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas Saiful? Untuk UTS itu Pak gimana Pak? UTS itu minimal bisa login dulu, gitu aja. Hmm. Yang penting Itu. login. Walaupun pakai Laravel, mau yang penting login doang boleh nggak apa-apa. Saya itu bebas ya, Mas Saiful mau pakai apapun boleh. Yang penting bisa login pakai framework, dah gitu. Iya Pak. Gimana? Nanti saya coba lagi. Oh iya, oke. Yang penting login doang. Nanti kalau UASnya baru yang penting bisa apa namanya? Olah data ya, bisa input data, baca data, udah itu aja. Ya, project base ya. Kalau Mas Saiful sudah bisa mengerjakan sebelum UAS dan mau presentasi auto A ya, langsung saya kasih A nih. Gitu ya. Jadi batasnya masih sampai UAS ya. Silakan di waktu libur nyoba ingat-ingat coding lagi ya. Untuk video saya kan udah lengkap tuh ya. Untuk video saya CI-nya itu sampai CRUD-nya tuh lengkap semua tuh. Insert, delete, update, ya, select ya, udah ada semua. Untuk Laravel-nya yang video saya siapkan di LMS itu kurang lengkap ya. Kalau nggak salah cuman sampai input doang ya. Sampai input doang habis itu karena topiknya udah habis, ya udahlah sama hosting aja deh. Gitu. Iya. Nah, nah untuk ide-ide Mas Epul bisa melihat di LMS juga. Misalkan mau nyontek punya teman-teman angkatan 3 ya, teman-teman Mas Saiful. Di sini di mana ya? LMS. Sebentar. Nih, di LMS. Di ini ya. Duh, mana ya? Rekaman yang kemarin ada. Ini nih. Link contoh rekaman project ya. Walaupun mungkin ada yang apa namanya? Yang panjang-panjang ya. Tapi saya lupa di menit keberapa ini Pak Suwada ya. Pak Suwada pun buat. Ya luar biasa. Jangan sampai kalah ya. Ini Mas Ian. Nah, gitu ya. Jangan sampai kalah ya. Iya Pak. Oke, ada lagi? Saya juga mau pulang nih sebelum jam Udah Pak. 9. Kalau Mas Epul sampai jam berapa? Jam kerja? Sampai jam 5. Saya sampai jam 9 malam. Waduh, kalau ngajar tuh malam terus soalnya. Iya. Oke, mungkin cukup dulu ya Mas ya. Nanti di minggu depan, selama seminggu ini, ya sebelum kita zoom ke 5, kalau bisa mungkin Mas Saiful menyiapkan satu project bebas, ya nanti kita bahas gitu. Tapi kalau masih error, nanti bisa capri aja ya, bisa Discord, bisa WA, nanti kita coba bimbingan langsung ya. Ya, saya tunggu kabarnya Mas Saiful ya. Bismillah, bisa loh, bisa. Ya Pak. Bisa. Bisa. Saya juga bimbing Mas siapa, teman-teman yang lain ya, itu sampai 3 jam, sampai 4 jam. Itu bimbingan berdua doang ya, pakai Discord gitu. Lama banget, ini error mikir gitu. Lama banget mikirnya gitu. Sama Pak Suwada itu 4 jam hanya karena koma doang. 4 jam, pusing ini, 4 jam hanya karena koma. Tapi habis itu kan
kalau berhasil senang banget ya, ada rasa bahagia gitu. Itulah enaknya coding ya. Coding itu bukan yang penting bisa tapi yang penting terbiasa. Oke, mungkin saya akhiri ya, saya tutup. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di minggu lusa. Malam lagi ya, kita kembali lagi ke malam. Semoga aman-aman aja. Di sana gempa kemarin aman Mas Saiful? Mas Cuma Saiful gimana? kerasa sedikit doang. Oh ya, oke. Saya kira agak serem ya. Soalnya di Iya, mana? di Garut ya. Garut ya, lumayan gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas ya. Kita saling belajar. Kalau Mas Saiful ada info baru, silakan di-share ke saya. Tadi Ya. saya masih error ternyata ya, akses Laravel-nya ternyata. Tapi udahlah, saya harus membuka lagi ternyata. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.